Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap anak-anak kami tetap sehat-sehat, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di situ kita akan melanjutkan materi kita, ya di situ di bagian B tentang analisis kelayakan finansial. Jadi analisis kelayakan finansial ini merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Jadi maksudnya dari finansial ini berhubungan dengan keuangan, ya, yang berhubungan dengan keuangan. Apakah dalam membuat sebuah usaha itu, apakah keuangan itu sudah mencukupi dalam mengoperasikan sebuah usaha. Jadi analisis kelayakan finansial, ya, untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Jadi jangan juga nanti kita membuat usaha yang besar tapi finansialnya kecil, akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi harus kita sesuaikan finansial yang ada, keuangan yang ada dengan usaha yang kita kelola. Itu maksudnya. Kebutuhan finansial dan pengambilan atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Jadi kebutuhan finansial dan pengembalian return. Maksudnya di sini kebutuhan finansial ini biaya yang kita butuhkan pada saat pembuatan sebuah hasil karya, dan pengembalian atau return ini adalah uang atau uang yang kita peroleh pada saat kita menjualnya, dan uang kerugian kita kembali ketika kita menjual sebuah barang dan jasa. Dan ini sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Jadi di sini ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial. Ya, ada dua langkah-langkah dasar sebagai alternatif. Maksudnya alternatif di sini sebagai pilihan dalam analisis kelayakan finansial. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Penentuan kebutuhan finansial, berapa yang kita butuhkan, harus kita hitung itu. Jangan nanti ketika kita membuat sebuah usaha, ya finansialnya tidak mencukupi. Jadi harus kita bisa hitung, kita perkirakan. Jangan sampai usaha yang kita buat itu nanti gantung karena finansial kurang. Jadi harus kita perhitungkan sehingga dalam membuat sebuah hasil karya, ya, finansialnya mencukupi, mulai dari bahan baku, pengolahan bahan baku sehingga dia sudah siap dan layak untuk dijual. Jadi harus mencakup di situ kelayakan finansial. Kita akan lanjut. Yang kedua di situ, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang dihasilkan dalam operasi perusahaan. Ya, maksudnya proyeksi sumber daya finansial yang tersedia, berapa uang yang ada dalam mengoperasikan sebuah usaha. Harus kita perhitungkan itu sehingga usaha itu nanti bisa selesai dan sudah layak untuk dijual. Dan pada saat menjualnya nanti kita sesuaikan, nanti jangan sampai kita rugi. Jangan sampai rugi. Misalnya kita hitung semua berapa bahan bakunya, berapa biaya yang diperlukan, termasuk alat-alat untuk pembuatan, termasuk mesin alat listrik, termasuk air, termasuk apa saja yang bahan-bahan yang kita perlukan. Kita hitung itu, termasuk gaji karyawan, gaji yang bekerja. Jadi kita kumpulkan itu, baru nanti berapa hasil yang sudah kita buat itu,
ya baru harus ada laba. Jangan sampai rugi. Jangan dibawa hasil dari produksi itu ya akhirnya nanti membuat kita menjadi rugi. Dan kalau kita rugi secara terus menerus, maka usaha yang kita buat itu nanti lama-lama akan menjadi bangkrut. Jadi kita harus bisa menghitung itu dan menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia harus dibedakan. Sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi ketika Anda menjadi seorang pengusaha di sini harus ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Maksudnya ketika kita memiliki sebuah usaha, ya maka harus kita bisa prediksikan ke depan usaha apa yang harus dilakukan ke depan. Kalau bisa kita pikirkan 10 sampai 15 tahun sampai 20 tahun ke depan, itu sudah terpikirkan sama kita, usaha kita. Jadi harus bisa kita membuat sebuah perencanaan yang matang, sehingga perusahaan kita itu benar-benar survive, maksudnya benar-benar bertahan, ya tidak gulung tikar. Jadi begitu anak-anak kami nanti ke depan, siapa tahu Anda menjadi seorang pengusaha, jadi harus Anda memiliki wawasan tentang hal ini. Oke, kita lanjutkan. Membedakan persaingan, ya, membedakan persaingan. Sekarang kebanyakan orang dalam membuat sebuah usaha, ya harus kita akui ketika usaha kita maju, maka ada saja orang yang membuat usaha yang sama dengan kita, ya, membuat usaha yang sama dengan kita, dan akhirnya itu kita ada persaingan, tapi di sini diharapkan bersaing secara sehat dan bersaing secara pengetahuan. Bagaimana bersaing secara pengetahuan? Misalnya kalau saya buat contoh, misalnya kalau membedakan persaingan, dulu kalau kita lihat itu waktu saya masih kecil, itu di Gunung Sitoli, satu-satunya toko kue yang ada dulu di Gunung Sitoli itu adalah toko Mawar. Salah satunya di situ toko Mawar, dan itu dia satu-satunya toko kue yang ada di Gunung Sitoli. Dan pada saat dia satu-satunya, maka dipastikan usahanya itu pasti sangat maju. Ya, dipastikan sangat maju, dan itu karena tidak dia. Jadi otomatis ketika mereka melihat bahwa usaha itu sangat maju, potensial untuk bisa dikembangkan, maka ada saja orang membuat usaha yang lain yang sama seperti yang mereka buat. Mereka buat juga usaha pembuatan kue. Akhirnya sehingga ada orang mereka tahu maju, bahkan mereka meniru usaha tersebut. Dan sekarang di Gunung Sitoli toko kue tidak hanya satu, tapi sekarang sudah mulai banyak, ya, termasuk Egulis, termasuk Carol Bakery, ya, banyak yang lain. Sehingga toko yang pertama ada, dia memiliki persaingan, ya, maka dalam hal ini dia harus tetap survive dengan persaingan itu. Di sini semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada dasar pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dan dalam rangka pengembangan dan kelanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Jadi dalam hal ini, ya, kita harus bisa membuat sebuah persaingan, sehingga maksudnya di sini persaingan sehat. Bagaimana usaha kerajinan kita itu, hasil dari produk kita itu lebih menarik dari yang lain, sehingga orang lebih menyukai hasil produksi kita. Oke, kita akan lanjut. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Ya,
Maksudnya di sini kita telah membahas kemarin tentang SWOT. Jadi mewawancarai pengusaha kerajinan, pengusaha kerajinan dengan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai pengusaha antara lain aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Jadi di sini kita harus mengadakan wawancara juga dengan para pengusaha kerajinan, atau kita bisa juga bertanya dengan mereka, atau kita melakukan studi banding. Kita mengetahui beberapa trik-trik dalam mengelola sebuah usaha. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan adalah sebagai berikut. Ide dalam pembuatan produk agar diminati oleh konsumen. Maksudnya di sini produk yang kita buat juga ya bukan hanya dalam bentuk makanan, bisa juga dalam bentuk kerajinan, hasil karya. Apalagi di bab ini kita membahas tentang kerajinan usaha bangun datar. Bangun datar dari berbagai sampah-sampah plastik, organik, anorganik. Jadi kita olah dia. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, ya maka harus diminati oleh konsumen. Setidaknya memiliki nilai estetika, ada nilai seninya. Jangan juga sampah diolah, maka tetap dia nampak seperti sampah. Jangan seperti itu. Tapi ketika sampah-sampah anorganik kita olah, maka dia kelihatan sangat indah. Tapi kadang-kadang tidak semua sampah saja kita olah semuanya. Ya kadang-kadang juga untuk memperindah kita membeli bahan-bahan yang lain yang menunjang hasil usaha kita, sehingga hasil usaha kita itu benar-benar diminati oleh konsumen. Kalau tidak diminati oleh konsumen, maka tidak laku. Kalau tidak laku, maka otomatis akan mengakibatkan kerugian dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau terjadi kerugian secara terus-menerus, maka yang akibatkan adalah gulung tikar dan tidak bisa berkembang lagi. Jadi sebagai seorang pengusaha harus bisa memikirkan itu. Bagaimana supaya hasil karyanya itu dinikmati oleh para konsumen. Itu. Yang bagian B, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Harus memenangkan persaingan. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada saja orang ketika usaha kita maju, maka ada orang-orang lain yang meniru usaha kita itu dengan membuat hasil karya yang sama seperti kita. Dan itu tidak bisa kita larang, itu hak mereka. Jadi maksudnya di sini yang harus kita lakukan bagaimana kita tetap survive, bagaimana bisa terjadi persaingan. Ya mungkin dari hasil karya kita itu kita buat lebih indah dari yang biasanya. Ya, bisa juga kita lihat barang mereka, setelah itu hasil karya mereka kita buat yang lebih dari itu. Ya sehingga terjadi persaingan yang sehat. Itu. Bagian C, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Maksudnya di sini kita membuat dalam pembuatan pendayagunaan sumber produksi itu harus benar-benar kita maksimalkan, ya, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Karena ketika orang berusaha membuka sebuah usaha, membuat sebuah hasil produksi, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya karena sesuai dengan prinsip ekonomi. Anda tahu prinsip ekonomi? Ya prinsip ekonomi itu adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kerugian yang sekecil-kecilnya. Jadi sebagai seorang pengusaha harus bisa memanage itu semua. Oke, kita akan lanjut. Ide yang dapat dicegah. Ide yang dapat dicegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Maksudnya di sini ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk.
jangan monoton, hasil karya itu jangan monoton, tapi kalau bisa kita harus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru dari produk kita itu. Apa maksudnya hal-hal yang baru? Ya, misalnya kalau kita menghasilkan satu kerajinan, ya jangan itu saja. Tapi kalau kita buat kerajinan yang lain. Ya, misalnya kalau kita bisa membuat misalnya salah satu pot bunga, bunga dari bunga meja. Nah, jadi kita bisa membuat seperti itu. Jadi jangan terus bunga-bunga meja terus saja yang kita buat. Kalau kita bisa juga kita buat bunga dinding, sehingga bukan hanya itu saja. Akhirnya kalau itu saja kita buat, maka yang terjadi konsumen akan bosan dan tidak membeli lagi. Ya, misalnya kalau kita produksi bunga meja secara terus menerus, ya konsumen bagaimana menggunakan bunga meja yang sangat banyak. Tapi kita buat yang lain, yang dalam hal ini kita harus berinovasi, mencari hal-hal yang baru. Baru bagian ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi oleh konsumen. Ya, ini sudah pasti ini. Ini orang-orang yang kreatif, ini harus kreatif kita dalam membuat desain, model, warna, produk agar disenangi. Yang saya katakan tadi bahwa hasil produk kita itu benar-benar memiliki nilai estetis. Ya, mulai dari perpaduan warna. Ya, jangan membuat warna-warna yang tidak enak dipandang mata. Jadi kalau bisa kita buat warna, misalnya kalau kita membuat bunga meja misalnya. Jadi daun-daunnya kita usahakan daun itu harus berwarna hijau. Warna hijau, dan ketika kita menghasilkan bunga, kalau bisa bunganya berwarna yang indah. Bisa berwarna merah, berwarna kuning. Jangan nanti buat bunga, warna bunganya warna hijau. Itu tidak bagus. Atau warna bunganya warna hitam. Jadi sehingga kita membuat warna yang indah sehingga para konsumen tertarik dengan hasil produk kita. Baik, untuk anak-anak kami, itu saja dulu untuk pertemuan kita, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan kami harapkan anak kami tetap semangat belajarnya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan sampai ketemu.